Jokowi belak-belakan rebut aset dari tangan asing. Pernah diancam saat ambil alih Freeport. Papua akan lepas, Amerika marah. Lah Pak mantan dulu ngapain aja? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan guncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Dan maju mundur, maju. Lanjut, ada 5 perusahaan tambang lagi yang akan dibeli oleh Indonesia karena kewajiban divestasi saham itu. Ngeri kan? Ngeri lah. Indonesia sekarang bukan lagi anak kecil yang bisa diam karena dikasih permen. Para mafia yang bermain komisi di masalah tambang ini dihabisi dengan menguasai mayoritas saham di perusahaan-perusahaan besar tambang itu. Maka setahap demi setahap mimpi Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, akan terwujud segera. Inilah yang bikin marah Presiden Jokowi, ekstrim sekali gitu ya. Tapi begitulah Presiden yang saya tahu gitu ya. Memang langkah-langkahnya tuh selalu ekstrim. Seperti mengambil alih Freeport itu juga kan sebenarnya selama berpuluh-puluh tahun ditanyakan kepada banyak calon presiden, kapan Freeport akan diambil alih, kapan Freeport akan diambil alih. Tapi nggak pernah terjawab, baru selesai di era Pak Jokowi. Ini proses panjang, hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun lakukan dan alot sekali. Kalau sudah bisa masuk ke head of agreement, itu sudah sebuah kemajuan yang amat sangat. Jangan dipikir itu hanya ketemu kemudian tanda tangan. Loh, ini proses panjang 3,5 tahun kita dengan Freeport. Tak dipungkiri, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sejumlah aset sumber daya Indonesia yang sempat dikuasai pihak asing berhasil direbut kembali. Padahal pemerintah-pemerintah sebelumnya, termasuk pemerintahan mantan Presiden SBY alias Susilo Bambang Yudhoyono, hal tersebut belum sempat terwujud. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan adanya ancaman dan informasi yang mengerikan yang diterima pihaknya dan jajaran kabinetnya saat dirinya memerintahkan untuk mengambil 51% saham PT Freeport beberapa tahun yang lalu. Jokowi bercerita, mayoritas informasi yang diterimanya menakutkan, seperti ancaman bahwa pengambilan saham Freeport oleh pemerintah Indonesia akan mengguncang Papua. Bahkan disebutkan Papua akan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga murkanya Amerika Serikat. Saat memberikan sambutan dalam acara puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia pada Rabu 22 Desember tahun lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dulu ketika Indonesia mau ambil Freeport, mayoritas informasi yang ia terima menakutkan. Ini akan mengguncang Papua, Papua akan lepas, Amerika akan marah, ungkapnya. Ia mengatakan, selama 3 tahun, proses pengambilan saham Freeport ini selalu maju mundur, sehingga akhirnya dirinya memerintahkan menteri untuk maju. Dia mengaku ancaman ini mengerikan, apalagi saat dirinya menjabat sebagai presiden pada tahun 2014 lalu. Artinya, sudah 41 tahun lebih Freeport beroperasi di Indonesia. Namun, saham Indonesia masih sangat minim, di bawah 10%. Padahal lanjutnya, pembelian saham Freeport ini pun bukan dengan menggunakan dana APBN ataupun Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Karena dalam 3 tahun, uang untuk membeli saham Freeport tersebut menurutnya sudah kembali modal. Ia menuturkan dengan akhirnya menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia, akhirnya Indonesia memiliki kontrol penuh termasuk untuk memerintahkan pembangunan smelter baru. Ia perintahkan bangun smelter di Hersil dan sudah langsung dimulai. Mimpi Jokowi menjadi negara ini mandiri dan berdaulat atas kekayaan dalam negeri, membuatnya berani mengambil alih semua pengelolaan yang strategis. Freeport adalah pembuktian pertama. Indonesia akhirnya berhasil memiliki 51% saham Freeport. Merebut saham sebanyak itu sangat sulit. Prosesnya memakan 3,5 tahun dengan negosiasi yang sangat alot. Bukan hanya Freeport, Jokowi juga membuktikan nyalinya dengan merebut kembali Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola Prancis dan Jepang. Tapi sayangnya, akuisisi Freeport ini tidak disertai dengan dukungan dari sebagian orang. Para barisan sakit hati menyebut ini hanya sekedar pencitraan. Bahkan ada yang bilang akuisisi ini hanya akan mendatangkan kerugian. Tentu saja ini adalah alasan dungu. Jokowi pun tidak tinggal diam karena tidak tahan terus disebut antek asing.
Seperti diketahui, Indonesia akhirnya resmi menguasai 51,2% saham PT Freeport Indonesia pada 21 Desember 2018 lalu. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya dokumen dan pelunasan transaksi senilai 3,85 miliar US dollar atau sekitar 55,8 triliun rupiah. Indonesia mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia ini melalui holding BUMN, Pertambangan Min ID, dan PT Inalum Persero. Pemerintahan SBY sudah melakukan upaya-upaya akan tetapi gagal, selalu diancam akan diarbitrasikan. Hanya barisan sakit hati yang terus mencari celah untuk meributkan nyali Jokowi. Mereka inilah sampah tak berguna, bau busuk, dan bikin sakit mata. Tidak beri manfaat, hanya bikin nyinyir dan bikin semak dunia politik. Benar kata Jokowi, Freeport dulu tak diributkan meski Indonesia hanya dapat seupil. Sekarang Indonesia dapat seambrek. Mulut sampah mereka tiba-tiba menganga lebar mirip orang sakit jiwa. Di tangan Jokowi, Freeport menggeliat, menggila. Memberi izin pengelolaan SDA itu gampang, tapi merebut kembali butuh nyali gede. Presiden pengecut tak akan mampu melakukannya. Sudah bukan hal yang aneh lagi jika hasil kerja Pak Jokowi dianggap tidak ada oleh tetangga sebelah. Sekarang menjadi waktu yang tepat untuk bersuara bahwa pembangunan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan yang seharusnya dilakukan di zaman-zaman sebelumnya bisa diselesaikan dan digunakan sekarang. Bagaimana menurut Anda?